Selamat pagi Bapak Ibu wali kelas dan juga orang tua murid dari kelas 7A, kelas 7C dan kelas 7D yang hari ini sudah hadir di ruang Zoom untuk mengikuti sosialisasi kegiatan anak-anak yaitu retret tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Februari 2022. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa karena waktunya sudah lewat kurang lebih 8 menit. Kita mulai saja. Saya minta kesediaan dari Ibu Yulita Bebu untuk memimpin doa untuk mengawali sosialisasi sesi kedua pada pagi hari ini. Waktu silakan saya berikan kepada Bu Ita. Baik, terima kasih Pak Thomas. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali Murid sekalian. Langsung saja, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut iman dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami dari malam tadi hingga pagi hari ini, kami boleh berkumpul kembali dan bertemu kembali pada hari ini dalam keadaan sehat, walaupun secara daring. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami akan memulai pertemuan untuk membahas kegiatan retret yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari sampai 24 Februari 2022 oleh anak-anak kami kelas 7 SMPK Karitas 3 Surabaya. Bapa dalam surga, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya pertemuan ini dari awal hingga selesai pertemuan. Berikanlah kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang kami rapatkan pada hari ini bisa mendapatkan hasil yang baik bagi sekolah kami, khususnya SMPK Karitas 3 Surabaya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa bagi kami semua, agar Engkau menjamah kami, memberikan kami kesehatan, agar kami dapat membantu anak-anak kami dalam menggapai apa yang mereka cita-citakan dan mampu memberikan kebahagiaan yang selayaknya mereka dapatkan. Berkatilah kami selalu ya Bapa, semoga apa yang kami kerjakan, apa yang kami jalankan di hari-hari yang akan datang nanti dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Tuhan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yulita Bebu yang sudah berkenan memimpin doa pada sosialisasi sesi kedua pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucapkan selamat bergabung karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan juga meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan retret kelas 7. Tadi sesi pertama sudah selesai dari jam 7.30 sampai jam 8. Sekarang untuk sesi yang kedua, kelas 7C dan kelas 7D. Sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan bahwa hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, Pak Sulinggo Wayu Nusantoro, karena ada tugas lain yang harus diselesaikan atau yang harus dikerjakan, atau ada halangan tertentu sehingga beliau tidak bisa hadir pertemuan Zoom via daring pada pagi hari ini. Besar harapan saya semoga Bapak Ibu mengerti dengan hal situasi seperti ini. Kemudian yang berikut adalah untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu untuk sosialisasi, kita akan mensosialisasikan terkait dengan bagaimana kegiatan retret yang nanti akan diikuti oleh kelas 7, 7A, 7B, 7 dan 7D yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 sampai 24 Februari 2021.
Mungkin Bapak Ibu akan bertanya retret itu kegiatan apa saja, kemudian nanti anak-anak kami itu di saat retret ngapain saja kegiatannya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Slamet selaku guru agama dan juga Katolisitas SMP Kartas 3. Nanti beliau akan memaparkan kegiatan seperti apa, retret itu seperti apa, supaya lebih singkat waktunya saya berikan kesempatan kepada Pak Slamet untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan retret yang nanti akan dilaksanakan tanggal hari Selasa. Silakan Pak Slamet, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Pak Thomas atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 7C dan 7D. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu bergabung dalam pertemuan melalui Zoom meeting ini membahas tentang kegiatan anak-anak kita yaitu retret siswa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya sampaikan secara singkat apa itu retret dan bagaimana pelaksanaannya, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan retret ini merupakan program rutin sekolah kita. Tiap tahun kita selalu mengadakan kegiatan seperti ini, karena memang bagi kami sekolah meyakini kegiatan ini sangat penting untuk membangun spiritualitas anak-anak kita. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya sampaikan secara garis besar tentang retret itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu, retret itu dari kata retreat, dari bahasa Inggris, yang berarti menarik diri atau mengasingkan diri. Retret berarti menarik diri atau mengasingkan diri dari keramaian, dari kesibukan, dari rutinitas kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk pembinaan dan pemeliharaan spiritual hidup atau iman peserta didik. Oleh karena itu memang idealnya retret itu kita adakan di tempat-tempat yang agak sepi ya, keluar kota biasanya ya. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa mengasingkan diri dari rutinitas sehari-hari yang penuh dengan kesibukan, keramaian, dan sebagainya. Karena memang retret memerlukan situasi yang khusus. Retret adalah salah satu metode pembinaan umat, dalam hal ini siswa, untuk membentuk, membina, dan memelihara iman serta kepribadian siswa. Jadi tekanan pada retret ini sebenarnya pada budi pekerti siswa itu sendiri. Pola pembinaan seperti ini, kalau menurut dasarnya menurut kitab suci ya, telah dilakukan oleh Yesus beserta para muridnya. Dalam Injil dapat kita temukan bagaimana Yesus bersama para murid sering mengasingkan diri di tempat sepi untuk berdoa dan memuji Allah. Mereka bercakap-cakap tentang hidup dan karya pelayanan. Lalu sebenarnya apa fungsi dari retret itu? Fungsi utama retret itu bukan memberikan pengetahuan baru terhadap siswa, melainkan mengajar dan membimbing siswa untuk dapat melihat kembali hidupnya, segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Maka materi-materi yang akan disampaikan itu lebih bersifat sesuatu yang menginspirasi anak-anak. Retret juga berfungsi sebagai ajang yang menyebabkan siswa dapat mengalami pencerahan dan pertobatan, serta mampu membuat komitmen atau keputusan untuk hidup baru. Maka disinilah Bapak Ibu kenapa memerlukan tempat yang hening dan sebagainya. Karena situasi keheningan itulah yang memberikan waktu dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk bisa melihat secara lebih jelas apa-apa yang pernah dialaminya dalam hidup, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Jadi retret mengkondisikan siswa untuk dapat memperbarui sikap dan perilaku hidup sehari-hari, sekaligus dapat mengekspresikan diri, serta mengaktualisasikan diri, baik secara pribadi maupun kelompok, melalui permenungan-permenungan, diskusi atau sharing, dan membicarakan persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Jadi dari sini sudah nampak ya, bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa. Di anak-anak nanti akan diajak banyak merenung, refleksi diri, kemudian men-sharingkan pengalamannya. Lalu bagaimana peran pembimbing ya? Mungkin kita perlu juga melihat ya. Di sini pembimbing retret pertama-tama bukan sebagai pengajar. Jadi meskipun nanti yang menyampaikan pembimbingan itu adalah Bapak Ibu guru, wali kelas, dan sebagainya, tapi perannya berbeda. Kalau dalam kegiatan sehari-hari itu perannya sebagai pengajar, tapi di sini perannya adalah sebagai fasilitator yang berperan membantu siswa untuk mampu menemukan kembali pengalaman-pengalaman hidupnya, baik yang positif maupun yang negatif, sebagai landasan untuk berani mengambil keputusan menjalani hidup ke depan dengan cara dan semangat baru. Maka apa yang diberikan pembimbing di sini bukanlah pengetahuan atau pengalaman di luar dirinya, melainkan pengalaman hidup pribadinya bersama Allah dan sesama. Jadi ini semacam sharing ya, pembimbing membagikan pengalaman pribadinya terkait dengan materi retret itu, kemudian dengan tujuan supaya ini bisa mendorong siswa juga berani untuk mengutarakan apa yang dialami. Oleh sebab itu, pembimbing perlu bergumul dan mengalami lebih dahulu tentang hal-hal yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian pembimbing membantu siswa untuk dapat mengalami Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin selama ini karena anak-anak itu cenderung sibuk main game atau mungkin hal yang lain-lain ya. Di dalam kesempatan ini secara khusus mengajak siswa untuk bisa mengalami Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Pembimbing membantu siswa untuk dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan guru, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Maka pola pembimbingan retret itu seperti ini ya. Langkah pertama itu menyampaikan materi yang menginspirasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, materi yang disampaikan itu adalah materi yang menginspirasi, yang bisa memancing anak-anak itu untuk berani menemukan pengalaman pribadinya dan mengungkapkannya kepada sesamanya. Langkah yang kedua yaitu sharing pengalaman pembimbing itu sendiri. Yang ketiga, mengajak siswa melakukan refleksi melalui permenungan. Keempat, mendorong siswa untuk berani berbagi pengalaman atau sharing. Kelima, pembimbing juga membimbing siswa ke arah pertobatan dan juga selanjutnya merencanakan aksi atau setelah retret itu tindak lanjutnya bagaimana. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selama kegiatan retret, nanti diminta anak-anak itu menyiapkan buku tulis khusus ya untuk catatan retret ya. Apa? Ini nanti setiap kali anak-anak diajak melakukan refleksi atau permenungan, itu semuanya ditulis terlebih dahulu di buku catatan. Setelah anak-anak menuliskan hasil refleksi atau permenungannya, baru nanti Bapak Ibu guru pembimbing akan memberikan kesempatan beberapa anak untuk menyampaikan atau membacakan apa yang sudah ditulis tadi ya, yang berisi pengalaman-pengalaman pribadinya. Kenapa kok harus ditulis? Karena seperti kita tahu ya, anak-anak itu kalau kita minta untuk mengungkapkan secara lisan, secara langsung, itu kalau
mereka menuliskan apa yang ingin disampaikan itu terlebih dahulu, ini akan mempermudah bagi anak-anak untuk membagikan pengalamannya. Kemudian yang diharapkan dari Bapak Ibu di sini adalah karena kegiatan ini bersifat daring ya, tidak tatap muka, maka kami sungguh-sungguh membutuhkan bantuan dari Bapak, Ibu, orang tua, wali murid untuk mendampingi anak-anak ya. Barangkali Bapak Ibu juga punya kesibukan kerja, setidak-tidaknya mengontrol anak-anak bagaimana mereka menyiapkan diri sebelum memulai kegiatan retret, lalu juga pada saat mengikuti kegiatan, dan kalau perlu juga setelah selesai kegiatan itu perlu juga Bapak Ibu memantau anak-anak apakah tadi anak-anak itu juga mengikuti prosesnya dengan baik, atau mungkin ada yang kurang atau yang lebih, Bapak Ibu bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak. Jadi begitu Bapak Ibu secara singkat yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan retret ini. Harapannya memang anak-anak kalau tidak benar-benar berhalangan bisa mengikuti semua ya. Mungkin kalau tidak karena sakit atau karena keperluan yang sangat penting. Harapannya. Karena apa? Karena memang kegiatan retret ini menurut kami dari pihak sekolah itu benar-benar penting untuk membangun karakter anak-anak, apalagi setelah mengalami 2 tahun ya pandemi ya, anak-anak itu perubahan karakter. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan mungkin apabila nanti ada pertanyaan, kami persilahkan. Untuk itu, untuk sementara kami kembalikan kepada Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Slamet yang sudah menyampaikan terkait dengan kegiatan retret untuk anak-anak kelas 7. Tadi beliau sudah sampaikan mengenai apa sih tujuan retret itu dan mengapa kita harus melaksanakan retret. Retret itu menjadi bagian dari pembinaan siswa, supaya siswa itu lebih menyadari keberadaan dirinya, kekurangan maupun kelebihan melalui pembinaan yang nanti didampingi oleh Bapak Ibu Wali kelas dan juga nanti didampingi oleh Bapak Ibu guru yang sudah punya pengalaman dalam bidang retret ya Pak. Selamat G, betul ya? Oke. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada dari Bapak Ibu Wali kelas 7C dan D yang mau menambahkan terkait dengan kegiatan retret. Mungkin dari Pak Widodo. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Kami hanya memohon kepada Bapak Ibu semuanya pada saat pelaksanaan retret untuk selalu mengingatkan untuk putra-putrinya untuk bisa mengikuti kegiatan retret. Karena ya, kalau misalnya dalam keseharian dan sebagainya, beberapa anak ada yang saat Zoom dan lain sebagainya tidak ikut dan lain sebagainya. Kemudian kadang pada saat Zoom kameranya dimatikan. Jadi kami hanya memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu supaya pelaksanaan retret ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan sama-sama nanti bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk bersama-sama memperbaiki dan menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup sehingga nantinya anak-anak akan menjadi lebih baik. Begitu pula juga Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Pak Thomas. Baik Pak Wid, terima kasih untuk tambahannya. Dari Ibu Bulan selaku Wali kelas 7C, ada hal yang mau disampaikan? Monggo Bu Bulan.